Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nufus, NIM 18020360096 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau disingkat dengan BMC guna memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Bisnis yang sudah saya rancang yaitu mengenai bisnis plastik. Alasan saya memilih bisnis plastik ini karena target pasar yang saya tuju yaitu para pedagang-pedagang, terutama pedagang makanan. Dikarenakan di lingkungan saya merupakan lingkungan pondok pesantren, sehingga banyak sekali pedagang makanan maupun minuman. Alasan saya juga membuka bisnis plastik ini akan memudahkan para pedagang untuk mendapatkan berbagai macam plastik yang mereka butuhkan tanpa jauh-jauh pergi ke kota. Tidak hanya berbagai macam plastik, saya juga akan menjual berbagai bahan makanan atau bahan kue yang memudahkan para ibu rumah tangga untuk memilih bahan kue dengan variasi yang banyak. Dalam bisnis model kanvas sendiri terdapat 9 elemen pengelompokan. Pertama yang akan dibahas mengenai customer segment, yaitu customer yang menjadi target pasar dari bisnis yang dirancang. Dalam bisnis plastik ini, yang akan menjadi customer segment yang kami tuju yaitu yang pertama, masyarakat umum, terutama ibu rumah tangga atau yang hobi dalam membuat kue. Kemudian yang kedua, semua pedagang, baik pedagang makanan, bangunan, alat tulis kantor, pecah belah, swalayan, dan lain-lain yang ada di wilayah Benda. Karena saya yakin semua pedagang membutuhkan berbagai macam plastik. Kemudian elemen yang kedua dalam bisnis model kanvas yaitu value proposition. Value proposition sendiri itu merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan untuk customer segmentnya. Dalam hal ini rancangan value proposition bisnis saya adalah yang pertama, harga lebih terjangkau sehingga bisa dijangkau oleh kalangan bawah. Dan kemudian yang kedua yaitu plastik dan bahan kue lebih banyak varian atau lebih lengkap sehingga memudahkan para customer untuk memilih dari harga yang murah sampai yang mahal. Kemudian yang ketiga yaitu menerima pesan antar melalui media sosial sehingga memudahkan para customer yang tidak memiliki waktu untuk belanja ke toko dan mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan melalui pesan antar ini sendiri. Kemudian yang terakhir ada pembayaran menggunakan dompet digital atau uang elektronik atau juga bisa menggunakan debit card sehingga memudahkan para customer yang menyimpan uangnya dalam dompet digital maupun debit card bisa membayar langsung tanpa pergi ke ATM terlebih dahulu. Kemudian elemen yang ketiga dalam model kanvas yaitu channel atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk agar bisa sampai kepada konsumen. Channel yang digunakan oleh bisnis saya antara lain yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce ingin menggunakan Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dengan adanya e-commerce ini bisa menunjang agar pembelian tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi bisa sampai keluar kota bahkan keluar provinsi. Kemudian yang kedua ada brosur atau pamflet. Brosur atau pamflet akan saya bagikan jika terdapat promo-promo dari toko maju plastik itu sendiri dan kemudian akan di-share melalui media sosial seperti WA, Instagram maupun Twitter. Kemudian tidak hanya itu, bisa dibagikan secara langsung di pinggir-pinggir jalan atau saat ada event. Kemudian yang ketiga yaitu media sosial. Elemen yang keempat adalah customer relationship, bermaksud untuk berhubungan baik dengan pembeli yang sering berbelanja. Dengan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan, akan membuat pelanggan tersebut nyaman untuk berbelanja di tempat saya dan tidak berbelanja ke lain tempat. Customer relationship yang saya rancang adalah yang pertama yaitu diadakannya promo setiap bulan, sehingga para pelanggan bisa terus
berbelanja ke tempat saya. Kemudian yang kedua yaitu dikeluarkannya member card yang menjadikan reward kepada pelanggan tetap. Elemen yang kelima dalam bisnis model kanvas yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Revenue stream yang saya rancang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil dari penjualan aneka plastik dan bahan kue itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu penjualan kardus bekas, tempat plastik dan bahan kue dan dijual kembali kepada pemulung atau tempat penjualan barang bekas. Kemudian yang ketiga yaitu keuntungan penjualan secara online. Elemen selanjutnya dalam bisnis model kanvas yaitu key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dari produktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk, di mana kegiatan utama adalah menghasilkan bisnis. Key activities yang akan dilakukan oleh saya yaitu yang pertama mengecek stok plastik dan bahan kue yang sudah menipis stoknya setiap minggu. Kemudian yang kedua yaitu mencatat omset penjualan setiap bulan sehingga pengeluaran dan pemasukan tercatat dengan rapi. Selanjutnya yaitu ada key research. Key research berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition itu sendiri. Key research yang akan menunjang berjalannya jual beli toko maju plastik adalah yang pertama adalah mesin kasir. Dengan adanya mesin kasir akan memudahkan untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran dari toko itu sendiri. Kemudian ada gunting atau alat tulis kantor yang bisa menunjang agar proses jual beli itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada aneka macam plastik. Aneka macam plastik ini juga digunakan untuk toko plastik ini membungkus belanjaan dari para pelanggan. Kemudian yang selanjutnya ada alat perekat plastik atau bisa disebut ATK tadi juga. Terus yang kelima ada handphone. Handphone ini digunakan untuk menunjang penjualan online dari toko plastik itu sendiri. Elemen yang ke-8 dalam bisnis model kanvas yaitu key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partners yang akan dimiliki oleh toko maju plastik ini sendiri yaitu supplier aneka plastik dan bahan kue. Kemudian yang kedua yaitu pedagang-pedagang yang membutuhkan plastik ataupun bahan kue. Dan yang terakhir adalah kurir sebagai pengantar pemesanan secara online. Yang terakhir dalam elemen bisnis model kanvas yang ke-9 yaitu cost structure. Cost structure atau struktur biasanya merupakan kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan model-model tertentu. Biaya yang digunakan toko maju plastik yaitu yang pertama jelas modal usaha untuk pembelian plastik dan bahan kue. Kemudian yang kedua biaya peralatan yang dibutuhkan seperti mesin kasir, meja, rak, dan lain sebagainya. Kemudian biaya marketing. Biaya marketing ini seperti biaya dalam membuat brosur atau pamflet atau endorse. Kemudian yang keempat ada biaya kebutuhan toko seperti listrik dan air, sampah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir biaya yang dibutuhkan adalah gaji untuk karyawan. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai bisnis model kanvas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.